Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tabtahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghliqu biha anna baba syarri wa atasir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang detik ini kita sama-sama merasakan nikmat yang begitu banyak yang Allah limpah curahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur. Maka dengan nikmat-nikmat yang telah Allah limpah curahkan kita, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam kita, salawat kita disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kembali kepada kita selaku pengikutnya yang setia, yang mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatnya tentu di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa selalu menyanjung beliau. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa khatib berwasiat, khususnya untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Karen Armstrong, seorang peneliti ajaran agama besar dunia, dalam bukunya Muhammad, A Western Attempt to Understand Islam,
menyatakan 14 abad yang lalu di suatu kota yang tandus di tengah-tengah peradaban manusia dan bangsa yang terkenal dengan peradaban jahiliyah dan penganut hukum riba kala itu, datanglah seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ajaran Tuhannya tanpa merusak dan merombak struktur masyarakat pada saat itu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara tersebut Rasul berhasil merubah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam permusuhan kala itu, pertikaian, pembunuhan kala itu, menuju hidup yang penuh kasih sayang dan penuh persaudaraan. Dari kondisi hidup yang biadab menjadi hidup yang beradab di bawah panji Tuhan dalam waktu yang relatif sangat singkat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Sebagai orang nomor 1 dunia yang mempunyai pengaruh besar melebihi Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi pencetus Satyagraha India, Julius Caesar pencetus PDPC, Lao Tse pencetus Tao Te Ching Cina, Napoleon Bonaparte The Lion of Europe, dan tokoh-tokoh besar lainnya, Michael Hart menempatkan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan paling pertama sebagai orang yang berpengaruh dunia. Karena wajar jika kita umatnya menyanjung beliau, jika kita sangat-sangat menghormati beliau, bahkan kita jadikan model dalam kehidupan kita, bahkan Allah pun dalam hadis qudsinya mengatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul afaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu pada kesempatan kali ini khotib akan membawakan tema yang sangat singkat. Sedikitnya ada 3 keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa gemar membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin diakui oleh seseorang, orang yang kita sayangi, tentu kita harus banyak menyebutnya. Jika kita ingin dikenal oleh atasan kita, kita pun harus banyak menyanjung namanya. Sama halnya ketika kita ingin diakui oleh umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti, maka kita pun harus banyak membacakan sholawat kepadanya dengan sebanyak-banyaknya. Dan sholawat itu pun banyak jenisnya. Ada sholawat Nariyah, ada sholawat Jibril, dan ada sholawat-sholawat yang lainnya. Dan tanpa sadar yang kita baca, sholawat itu bisa menghantarkan kita lebih dekat dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ketika kita banyak membacakan sholawat kepada baginda besar kita, keutamaan yang pertama yaitu dia, orang itu akan dikenal ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi keutamaan bagi orang-orang yang gemar membaca sholawat yaitu akan diakui sebagai umatnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak membacakan sholawat untukku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pertanyaannya adalah, hari ini sudah berapa banyak kita membacakan sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sholawat apa yang telah kita bacakan untuk beliau? Karena beliaulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan beliaulah orang yang sangat berpengaruh baik dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi orang-orang yang senantiasa gemar membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap hari bahkan tiap waktu mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun seringkali kita penuh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku berdoa setiap hari, bahkan setiap waktu, sehabis sholat 5 waktu, tapi doaku belum ada yang tembus, tapi doaku belum pernah ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu ketika kita ingin sekali doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan didengar, maka sepantasnya kita harus membacakan sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanjung dulu kekasihnya, kita sapa dulu kekasihnya, maka Allah akan mengabulkan doa dan keinginan kita. Dari Anas bin Malik, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya 'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fa idza sulliya alaihi yakhriqu dzalikal hijab wa yadkhulu du'a'u wa illam yusalli raja'a du'a'uhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada satu doa pun melainkan ada hijab atau penghalang dari langit sebelum orang yang berdoa itu bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang tersebut sudah bersolawat kepadanya, maka tembuslah doa tersebut, tembuslah penghalang tersebut, dan doa pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika orang tersebut tidak bersolawat, maka doanya akan dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Maka sebagian ulama berkaitan tentang doa ada adabud doa. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung meminta apa yang kita inginkan, tapi kita beristighfar dulu, bersihkan dulu hati kita, diri kita, jiwa raga kita. Agar apa? Agar doa kita diijabah oleh Allah. Dan di samping kita istighfar, baru yang kedua kita sapa kekasihnya, kita bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu insya Allah doa kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang gemar membacakan sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, orang yang gemar membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad, yaitu dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat. Jangankan malaikat, terkadang kita sebagai hamba yang lemah didoakan oleh saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, para asatidz, kita sudah bahagianya luar biasa. Berarti kita diakui dan diingat oleh orang-orang atau ulama-ulama tersebut. Tapi bagaimana kalau seandainya 70.000 malaikat yang mendoakan kita? Sungguh sangat luar biasa. Maka
ini adalah bagi orang-orang yang senantiasa gemar membacakan sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersumber dari Abdurrahman bin Auf, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibrilu alaihi salam wa qala ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Wa man sallat alaihil malaikatu kana min ahlil jannah." Telah datang Jibril kepadaku, kata baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Muhammad, tidak seorang pun yang membaca sholawat untukmu melainkan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat." Jadi orang yang membacakan sholawat kepada baginda besar Muhammad dengan ikhlas, dengan tulus, 70.000 malaikat maka akan mendoakan kita. Dan barang siapa yang didoakan oleh para malaikat, kana min ahlil jannah, maka dia tergolong penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita banyak membaca sholawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di hari Sayyidul Ayyam, di hari Jumat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita panjatkan itu menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah dan diakui oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa kita pun tanpa hijab, dan kita pun akan didoakan oleh para malaikat-malaikat yang ada di langit, dan kita insya Allah bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Sampai-sampai Allah memberikan pesan kepada kita dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, mereka semuanya bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka bersolawatlah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan salam kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa gemar membaca solawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'it tabi'in wa radu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والفتان والمهان والهموم والغموم والكروب والأحزان والشدائد وشر الأعداء والحاسدين والظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟